Silahkan. Oma mendengar kamu sedang mendidik seseorang di residence ini. Betul, Oma. Siapa dia? Seorang gadis yatim piatu yang aku temui di jalan. Dan kenapa kamu mendidik orang Pancaran Fajar kali ini membawa getaran yang benar-benar berbeda di palung sanubari Aquila. Seolah alam semesta sedang membisikkan sebuah melodi baru. Sejak kelopak matanya terbuka, menyambut cahaya mentari, sebuah euforia yang sulit dijelaskan segera menyergap seluruh sukmanya, tanpa perlu alasan-alasan logika yang muluk-muluk atau rumit untuk dicerna. Ada sebersit kehangatan yang menjalar ke seluruh nadinya, membuat derap langkahnya terasa begitu enteng, sementara benaknya telah dipenuhi oleh berbagai rencana indah yang siap untuk dieksekusi. Detik ini seolah menjadi sebuah momentum sakral yang ingin ia sambut dengan lengkungan senyum paling tulus, membiarkan energi positif terpancar dari wajahnya. Gadis itu segera menyibukkan diri dalam hiruk-pikuk aktivitas pagi, bukan sekadar untuk bersolek atau mempercantik diri di depan cermin, melainkan untuk menyiapkan wujud kasih nyata bagi jiwa-jiwa yang selama ini telah terpatri erat dan menjadi pilar penopang dalam setiap jengkal rutinitas kesehariannya yang penuh warna. Lewat semangat yang berkobar, layaknya bara membara, ia telah lebih awal menyebarkan pesan dan mengumumkan bahwa tim Elite Squad bakal bersua untuk berbagi cerita di pelataran taman sekolah yang asri. Bukan sekadar ajang sapa atau pertemuan rutin biasa, tapi momen ini dikhususkan untuk menikmati santap pagi bersama sebelum lonceng tanda dimulainya jam pelajaran pertama berdenting dengan nyaring. Karena itulah, saat kabut embun masih menyelimuti tanah dengan tebal, Aquila sudah bergelut di balik meja dapur dengan penuh dedikasi. Jemarinya terlihat begitu lihai dan cekatan, meracik menu pilihan, memastikan tiap porsi yang ia buat telah memenuhi standar kelayakan dan rasa untuk segera dibagikan. Terbesit sebuah kepuasan batin yang mendalam tatkala di dalam benaknya. Ia membayangkan binar bahagia serta tawa yang akan pecah dari kawan-kawannya saat menyantap bekal yang ia masak dengan bumbu penuh cinta tersebut. Bagi sang gadis, gestur yang mungkin terlihat sederhana ini terasa sangat magnifik karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang lahir dari ketulusan nurani akan selalu sampai ke hati. Di sudut lain yang terpisah oleh ruang, Fajar ini turut menjadi sebuah lembaran anyar yang penuh dengan keberanian bagi sosok Angelika. Usai mengarungi badai nestapa berkepanjangan yang sempat mengoyak stabilitas jiwanya, ia akhirnya tiba di sebuah titik balik dan pencapaian krusial dalam eksistensi hidupnya. Kini tabir gelap misteri telah sepenuhnya tersingkap dan kebenaran yang hakiki kini terbentang luas di depan matanya. Bahwa sesungguhnya Aquila adalah darah dagingnya yang selama ini terpisah oleh jarak dan waktu. Realitas tersebut kini tak lagi ia pandang sebagai sumber lara yang menyakitkan, melainkan telah bertransformasi menjadi sumbu kekuatan utama untuk terus melangkah maju menghadapi dunia. Angelika membulatkan tekadnya dengan sangat kuat untuk bangkit dari keterpurukan, membasuh sisa-sisa duka di wajahnya, dan mencoba berdiri tegak kembali pada takdir yang selama ini seolah dirampas secara paksa dari genggamannya. Ia memiliki ambisi besar untuk melukis narasi hidup yang baru mulai hari ini dengan mentalitas sekeras baja serta visi masa depan yang lebih presisi. Namun, di tempat lain, transformasi dan kebangkitan Angelika justru memantik bara kegelisahan yang sangat hebat di dalam lubuk sanubari Mayang. Premonisi buruk serta bayang-bayang ketakutan yang terpendam sekian lama kini mulai menyembul dan merayap ke permukaan secara perlahan, namun pasti mengganggu ketenangannya. Mayang benar-benar enggan untuk tergeser dari posisinya, apalagi jika harus menderita kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Terbersit sebuah horor dan kecemasan yang mendalam bahwa pihak lawan suatu saat nanti bakal merampas eksistensi dan kasih sayang Aquila secara mutlak dari hidupnya. Pagi itu, dalam suasana yang tegang, Mayang mengambil sebuah keputusan impulsif yang berada jauh di luar kebiasaannya selama ini. Ia bersikeras untuk turun tangan, langsung mengawal sendiri proses keberangkatan Aquila menuju gerbang sekolah dengan pengawasan ketat. Sang putri tentu saja dibuat terperangah dan heran oleh anomali sikap ibunya yang berubah secara mendadak tersebut. Lazimnya, segala urusan transportasi dan mobilitas menuju sekolah sudah memiliki protokolnya sendiri
yang sangat teratur dan terjadwal dengan baik. Harry adalah sosok yang senantiasa setia, mendampingi dan menjamin bahwa segala sesuatunya di perjalanan akan berjalan tanpa kendala berarti bagi Akila. Saat Mayang mendadak muncul dan mengintervensi kendali perjalanan, atmosfer di dalam kendaraan seketika berubah menjadi kaku dan dingin. Harry pun sebagai orang kepercayaan segera mengendus adanya riak keganjilan yang benar-benar tak biasa dalam situasi ini. Ia memang sangat piawai dalam membaca keadaan dan paham. Betul bahwa ini bukan sekadar tugas antar jemput sekolah pada umumnya, melainkan sebuah manifestasi nyata dari proteksi berlebih atas dasar kegusaran hati yang tak sanggup untuk diucapkan dengan kata-kata. Sementara itu, di sebuah distrik yang berbeda, Bu Anita mengawali harinya dengan ritme yang lambat, namun setiap langkahnya syarat akan beban tanggung jawab yang berat. Ia dengan penuh kehati-hatian menghampiri sosok tersebut dan menyerahkan sejumlah dana yang telah ia kumpulkan sebagai bentuk dukungan moral maupun finansial. Walau realitas hidupnya sendiri tak jarang dihimpit oleh berbagai kesulitan yang menyesakkan dada, dedikasi, dan loyalitas Bu Anita terhadap ikatan keluarga tak pernah pudar sedikit pun, meskipun terus ditelan oleh zaman yang kian keras. Apa yang ia kerjakan saat ini bukan semata-mata karena tuntutan moral atau formalitas belaka, tapi merupakan wujud amanah serta janji yang mustahil untuk ia abaikan begitu saja. Tersirat gurat keletihan yang mendalam di wajahnya, namun terpancar pula ketangguhan nyata dalam tiap kebijakan, serta langkah berani yang akhirnya ia putuskan untuk ambil. Namun, di balik hiruk-pikuk suasana fajar yang nampak tenang dan normal, sebuah ancaman yang mematikan justru mulai merayap dalam keheningan yang mencekam. Ares dengan ekspresi serius segera menghubungi tangan kanannya melalui sambungan rahasia. Investigasi mengenai kasus Axel dipastikan bakal segera bergulir dalam waktu dekat, dan itu merupakan pertanda buruk bahwa durasi yang mereka miliki makin menipis untuk bergerak. Ares menyadari sepenuhnya bahwa pihak Dominic yang licik takkan mungkin tinggal diam atau meratapi nasib mereka tanpa melakukan perlawanan balik. Sekali satu simpul masalah ini ditarik, maka seluruh benang kotor yang tersembunyi bisa ikut terseret ke permukaan dan menghancurkan segalanya. Kondisi yang kian terjepit ini mendorong Ares untuk segera meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi sambil terus menyusun benteng pertahanan serta langkah pengamanan yang jauh lebih solid. Insting buruk yang ia rasakan itu terbukti bukan sekadar ilusi atau ketakutan tanpa dasar. Sebab kelompok Blay nyatanya masih terus bermanuver di dalam kegelapan untuk mencari celah. Mereka paham benar bahwa sebelum mulut Axel mulai bernyanyi dan membongkar semua rahasia, harus segera diciptakan sebuah distraksi yang besar. Sesosok kambing hitam yang meyakinkan wajib segera dikorbankan ke hadapan publik agar fokus dari pihak otoritas dan penyelidik menjadi terpecah belah secara total. Nasib nahas yang tak terduga kali ini membidik sosok Mika sebagai target utama. Intimidasi dan tekanan datang bertubi-tubi tanpa henti, memojokkan Mika tepat pada tepi jurang kehancuran yang sangat curam dan berbahaya. Demi proteksi diri dan nyawanya, Mika akhirnya terpaksa mengambil langkah ekstrim untuk melenyapkan jejaknya dari radar siapapun, termasuk orang-orang terdekat yang selama ini mengenalnya dengan baik. Beralih kembali pada drama perjalanan Akila, Mayang tetap kukuh melakukan observasi dan pengawasan hingga roda mobil benar-benar berhenti tepat di depan gerbang utama sekolah. Tak ada sedikit pun ruang untuk kompromi atau negosiasi di fajar yang dingin itu. Pada momen yang terjadi nyaris bersamaan, Angelica pun dengan hati yang berdebar mengayunkan langkah kakinya menuju area pendidikan yang sama tersebut. Ada sebuah magnet emosional yang sangat kuat dalam jiwanya yang mendorongnya untuk sekadar menatap wajah Akila, buah hati yang selama ini hanya mampu ia rindukan dan ratapi dalam kesunyian malam yang panjang. Kendati ia belum memiliki cukup nyali untuk mendekat dan menyapa, sekadar memandang dari radius jauh pun sudah dianggap cukup untuk memulihkan kembali semangat hidupnya. Di area taman sekolah yang asri, anggota elite squad akhirnya berhimpun dan berkumpul sesuai dengan kesepakatan awal yang telah mereka buat bersama.
Nuansa pagi yang awalnya dingin, kini kian terasa hangat berkat hidangan sarapan spesial yang dibawa dan disajikan langsung oleh tangan Akila. Interaksi di antara mereka tak cuma dihiasi oleh gelak tawa yang renyah, namun perlahan mulai disisipi oleh diskursus dan pembicaraan yang amat serius mengenai masa depan. Harry kemudian mengonfirmasi sebuah kabar yang sangat krusial mengenai ayahanda Akila, yang dijadwalkan bakal segera mendarat kembali di tanah air dalam beberapa hari ke depan. Warta yang mengejutkan tersebut seketika menjadi pusat atensi kolektif bagi semua yang hadir. Harry turut membedah perihal konfrontasi tajamnya dengan Dominic yang baru saja terjadi pada hari sebelumnya dengan penuh ketegangan. Sebuah pertemuan yang syarat akan friksi dan kepentingan, terutama karena ia kini secara sadar berdiri di blok yang benar-benar berlawanan dengan posisi Alfie. Segala detail dan fakta diungkapkan secara transparan di depan tim bukan untuk memicu teror atau kepanikan, melainkan murni sebagai sebuah upaya preventif yang matang. Elite Squad kini dianggap wajib untuk memahami anatomi konflik serta peta masalah yang sebenarnya, agar mereka bisa merancang taktik pertahanan dan menghindari pengambilan langkah-langkah yang bersifat ceroboh atau emosional belaka. Aura kedisiplinan dan keseriusan pagi itu terasa sangat kontras jika dibandingkan dengan agenda kumpul-kumpul atau sekadar nongkrong santai seperti biasanya. Hari yang nampak cerah dengan langit biru itu sejatinya menyimpan lapisan intrik dan rahasia yang sangat kompleks di bawah permukaannya. Dan di penghujung fajar yang melelahkan, sebuah kejutan besar kembali tereskalasi tanpa diduga. Bu Anita secara tak sengaja menangkap siluet dan pergerakan Ken Sterling yang tengah menyambangi. Rukoh dengan maksud yang masih misterius. Visualisasi dan pemandangan yang tak terduga tersebut membuat ritme detak jantung Bu Anita seolah terhenti sesaat karena rasa terkejut yang luar biasa. Rasa syok yang hebat seketika menghujam batinnya, dibarengi dengan rentetan pertanyaan, serta spekulasi yang mulai berkecamuk dengan liar di dalam kepalanya. Keberadaan sosok seperti Sterling di lokasi tersebut pada jam seperti ini bukanlah sebuah kebetulan biasa dan nurani tajam. Bu Anita segera memberi sinyal kuat bahwa hari-hari ke depan tidak akan berjalan sederhana seperti yang dibayangkan. Pagi yang penuh drama pun berlalu, meninggalkan serangkaian narasi dan jejak yang saling bertaut menjadi satu jalinan takdir yang rumit. Seolah setiap langkah yang diambil hari ini hanyalah sebuah preludi kecil dari rentetan peristiwa dan tragedi yang jauh lebih kolosal di masa depan.